595 tahap persiapan hamil 11. Kotor. Apa yang Gu Qingqing maksud adalah karpet yang ada di sini, atau busa sisa sabun mandi yang belum dibersihkan di tubuhnya. Karpet keluarga Leng selalu dibersihkan setiap hari, jadi tidak kotor. Mengenai busa sabun mandi, meskipun tadi Leng Xicheng memang tidak membersihkannya dengan baik, tapi dengan kepribadiannya yang gila kebersihan, Leng Xicheng tidak mungkin akan membiarkan ada sedikitpun kotoran yang menempel di tubuhnya setelah mandi. Tapi dengan adanya Gu Qingqing di hadapannya sekarang, ia malah tidak peduli dengan seberapa kotor tempatnya, ia tetap akan merasa nyaman saja. Leng Xicheng ingin melanjutkan, tapi Gu Qingqing tidak ingin membiarkannya begitu saja. Mereka berdua pun bertengkar di tempat sempit tersebut. Ketika sedang asyik bertengkar, pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka, diikuti dengan suara keras gonggong dan Wells kecil. Kemudian Luo Qingsui bertanya di depan pintu, barang apa yang barusan jatuh. Begitu masuk, ia langsung melihat putra dan menantunya sedang bermesraan di karpet. Mendengar suaranya membuat mereka berdua menoleh, wajah dua orang itu pun terlihat sedikit terkejut, seperti tertangkap basah di kamar. Ada sedikit keheningan untuk beberapa saat. Bu, sebenarnya kami. Luo Qingsui juga memiliki banyak pengalaman, ekspresinya tidak berubah, ia segera bersiap untuk menutup pintu, tetapi ketika ia menutup pintu, Wells kecil yang ada di sebelah sepertinya tidak mendengarnya. Anjing itu mengira kedua orang itu sedang bermain, jadi ia segera mengangkat kakinya dan ingin masuk ke dalam, namun Luo Qingsui segera menepuk kepalanya dan menariknya keluar, lalu menutup pintu dengan kuat. Di balik pintu yang tertutup dari luar, samar-samar bisa terdengar suara teguran keras Luo Qingsui dan gonggongan sedih Wells kecil. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, di dalam kamar, Gu Qingqing dan Leng Xicheng yang pernah mengalami hal serupa pun sama-sama diam untuk beberapa saat, kemudian memandang satu sama lain, lalu tertawa bersama. Begitu tertawa, kecanggungan di antara mereka berdua pun sedikit berkurang, bahkan gairah yang sempat membara sebelumnya juga menghilang tanpa jejak. Gu Qingqing mengulurkan tangan dan mendorong dada Leng Xicheng dengan lembut, "Bangun, aku mau istirahat." Begitu juga dengan Leng Xicheng, setelah diinterupsi beberapa kali, sekarang ia juga tidak terlalu bergairah lagi, apalagi sekarang ia sudah bisa berpikir dengan rasional. Ia tidak membeli kondom, bahaya jika Gu Qingqing sampai hamil. Tetapi ia masih ingin mengganggu Gu Qingqing, ia sengaja berkata dengan suara yang sangat dingin, "Apa aku akan bangun begitu saja saat kamu menyuruhku untuk bangun? Bukankah itu terlalu memalukan untukku yang merupakan seorang pemimpin? Kalau begitu, menurutmu bagaimana?" Gu Qingqing telah bersamanya untuk waktu yang lama, ia tidak begitu takut pada Leng Xicheng seperti sebelumnya. Leng Xicheng tidak menjawab, ia mengangkat kepalanya sedikit, menyipitkan matanya, dan mengangkat alisnya sedikit. Sebenarnya, maksud ucapan Leng Xicheng adalah, jika Gu Qingqing membuatnya tidak puas, maka wanita itu akan menderita. Gu Qingqing berpikir sebentar, kemudian maju dan mencium pipi Leng Xicheng dengan lembut. Leng Xicheng tidak bergerak, bahkan matanya pun tertutup dengan lembut. Leng Xicheng jelas tidak puas. Gu Qingqing sedikit mengernyit dan menggigit sudut bibirnya, setelah cukup lama, ia sepertinya sudah mengambil keputusan. Ia kemudian mencium bibir Leng Xicheng dengan kuat, dan ciuman itu menimbulkan suara. Sekarang Leng Xicheng baru puas, alisnya perlahan-lahan menjadi rileks, dan membuka matanya sedikit, pupil matanya melirik Gu Qingqing dari atas ke bawah, dan masih terlihat tidak senang, "Aku mau tidak mau harus menerima ciuman ini. Teruslah bekerja keras di masa depan." Gu Qingqing hampir muntah darah, untungnya meskipun Leng Xicheng tidak terlalu puas, tetapi pria ini akhirnya berhenti mengganggunya. Leng Xicheng bangun dan masuk ke dalam kamar mandi untuk membilas seluruh tubuhnya dengan santai. Sekarang ia terlihat jauh lebih segar. Ketika kembali ke tempat tidur, Gu Qingqing membereskan spray tempat tidur dan merapikan selimut, ia menunggu Leng Xicheng untuk datang beristirahat. Leng Xicheng menyeka rambutnya dan melemparkan handuk ke samping, kemudian mengangkat selimut dan mematikan lampu, lalu memeluk Gu Qingqing dari belakang. Tirai jendela tampak bergoyang untuk sesaat, tidak ada orang yang berbicara di ruangan tersebut. 596 tahap persiapan hamil 12. Setelah cukup lama kedua orang itu diam, Gu Qingqing mendesah dengan lembut, ia berbalik dan menghadap Leng Xicheng secara langsung, kemudian memeluk pinggangnya yang kuat, "Xicheng." Leng Xicheng tercengang, kepala Gu Qingqing menempel di dagunya,
kemudian bergerak dengan lembut, tapi bukan sedang bertingkah genit. Sikapnya justru seolah menegaskan ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan. Gu Qingqing ingin menanyakan apakah perasaan Leng Xicheng akan berubah di masa depan. Apakah pria ini ingin punya anak hanya karena orang tua mereka? Dia dan Su Zipei tidak akan kembali bersama lagi, kan? Ketika kata-kata itu sudah sampai di tenggorokannya, Gu Qingqing malah tidak bisa mengatakan apapun. Pada akhirnya ia hanya bisa memeluk Leng Xicheng dengan erat. Aku agak lelah. Leng Xicheng tersenyum, ia kira Gu Qingqing takut ia akan mengganggunya lagi. Leng Xicheng berpikir sebentar dan hanya bisa mendesah dengan lembut, kemudian mengulurkan tangan dan memeluk tubuhnya. Tidurlah. Gu Qingqing juga tidak banyak berbicara, ia mengangkat kepalanya dan menatap Leng Xicheng, tetapi pada saat Leng Xicheng menundukkan kepalanya, ia menguburkan kepalanya di dada Leng Xicheng lagi. Ia berpikir sebentar, dan malah lebih mendekatkan tubuhnya lagi. Ia mengulurkan lengannya dan memeluk Leng Xicheng dengan erat. Leng Xicheng adalah suaminya, miliknya. Ia akan menunggu selama 3 bulan, jika setelah 3 bulan Leng Xicheng masih tetap memperlakukannya seperti ini, bahkan jika ia direbut oleh wanita lain di masa depan juga tidak apa-apa, tetapi sebelum itu, ia tidak akan mengeluh dan menyalahkan orang lain, ia seharusnya bekerja keras untuk melindungi hubungan pernikahannya, bekerja keras mendapat kebahagiaannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, Leng Yunting dan Luo Qingsui sudah bangun pukul 6 pagi, begitu bangun, mereka langsung mendengar ada pergerakan di halaman luar. Itu merupakan suara gonggongan Wells kecil, dan Leng Xicheng menundukkan kepalanya untuk menegurnya, jangan berisik. Anjing kecil ini tidak mengerti dan mengira Leng Xicheng akan membawanya pergi bermain, jadi ia malah semakin menggerakkan ekornya dengan gembira. Apa yang terjadi? Apa yang kalian ributkan? Leng Yunting bertanya sambil sedikit mengernyit, tubuh Leng Xicheng menjadi sedikit kaku saat tahu bahwa ia sudah membangunkan ayahnya. Awalnya ia ingin pergi ke apotek untuk membeli 1 kotak kondom ketika tidak ada orang, tetapi ia sama sekali tidak menyangka ketika turun ke lantai bawah, Wells kecil sudah bangun. Ia menyentuh kepala Wells kecil dengan tenang, tidak apa-apa. Ayah, aku bangun pagi dan mau membawanya keluar untuk jalan-jalan. Bisa keluar jalan-jalan, Wells kecil langsung menggonggong dengan penuh semangat. Leng Xicheng menarik tali anjing itu dan berlari keluar. Area villa ini dibangun di atas gunung, lingkungannya memang bagus, tetapi itu berarti, jika ia ingin keluar untuk membeli barang, maka ia harus berjalan jauh. Apalagi jika mau pergi ke tempat seperti apotek, setelah keluar dari pintu gerbang area villa, ia masih harus berlari sekitar 10 menit. Leng Xicheng membawa Wells kecil dan berlari di sepanjang jalan ke apotek terdekat. Ia bangun pagi, dan ketika pergi membeli kondom, bukankah akan sangat sedikit orang yang melihatnya. Tetapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa apotek tersebut masih belum buka. Jika pergi ke toko apotek 24 jam, membawa mobil pun membutuhkan waktu 10 menit, apalagi jalan kaki. Bagaimana ini? Wells kecil berbaring di sebelah Leng Xicheng yang tampak berpikir sejenak, ia membawa anjing itu ke toko produk dewasa di sebelah. Leng Xicheng pertama kali berbelanja di toko seperti ini, ia merasa sangat penasaran dengan semua hal yang ada di dalamnya. Orang yang membuka toko ini adalah sepasang suami dan istri. Ketika melihat ada pelanggan yang datang, mereka bangun dan berkata, "Selamat datang. Apakah ada yang bisa dibantu?" Leng Xicheng melihat barang-barang indah di dalam ruangan. Awalnya ia hanya datang untuk membeli kondom, tetapi sekarang ia menjadi lebih tertarik. Ia merasa tertarik dan berkata, "Aku datang melihat-lihat." Orang-orang yang tinggal di sekitar tempat ini adalah orang-orang kaya. Melihat penampilan Leng Xicheng, seharusnya dia adalah orang kaya, hanya sekedar melihat saja, aku sudah tahu bahwa tuan ini sangat berkemampuan. Bagaimana jika aku memperkenalkan produk-produk kami? Selanjutnya bab 597 Ahab persiapan hamil 13.